Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV, jumpa lagi dengan saya Amalia Tina dalam program Anugerah. Pemirsa MTA TV, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa MTA TV, hari ini dalam program Anugerah di studio MTA TV sudah hadir ya atlet para cycling yang meraih 2 medali emas internasional. Tentunya kita akan kulik gitu ya gimana perjuangan yang dilaluinya dengan raihan yang sudah diperolehnya gitu ya. Tentunya ini tidak mudah gitu ya. Proses jatuh dan bangun sudah biasa pasti dilalui oleh beliau ini. Dan kita juga akan ngobrolin gimana perjalanannya hingga bisa sampai di titik saat ini. Dan hari ini untuk lebih lanjut di studio MTA TV sudah hadir ya ada Mbak Fanza Miftahul Jannah. Beliau adalah atlet para cycling dari Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Fanza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Amalia. Iya, Mbak Fanza apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Tambah dapat pertanyaan gimana kabar dari Mbak Amalia, tambah sehat ini. Masya Allah, Alhamdulillah ya, tambah sehat nih ya Mbak Fanza hari ini, semangat juga pastinya ya. Pasti tuh Mbak. Iya. Pemirsa nih Mbak Fanza ini sudah meraih medali emas gitu ya. Yang paling baru nih ada di Champion Solution Para Cycling Cup 2025 di Chiang Mai, Thailand. Ini Mbak Fanza meraih emas di ajang trek 1 km time trial di Women Blind Putri dan juga trek individual pursuit IP 4 km dan juga ada meraih perak di road individual time trial di Women Blind Putri gitu ya. Dan sebelumnya di Peparnas 2024 di Solo, Mbak Fanza ini juga meraih 4 medali emas nih pemirsa, ada di track time trial 1000 meter, individual pursuit 3000 meter, sprint omnium 200 meter dan juga omnium Women Blind Putri. Masya Allah, luar biasa nih prestasinya Mbak Fanza. Masya Allah, ini gimana nih rasanya berdiri di atas podium gitu ya, menerima medali emas dengan membawa nama Indonesia nih? Rasanya itu nggak percaya. Lebih ke nggak percaya sih Mbak bisa sampai di titik ini gitu. Kayak masa sih aku beneran bisa sampai di podium, bisa dapet emas, tuh bener-bener nggak percaya. Banyak bersyukur banget sama Allah dikasih kesempatan buat bisa dapet emas, tuh bener-bener nggak percaya lah. Gitu ya, sampai susah gitu ya mengungkapkan dengan kata-kata nih ya, saking nggak percaya. Karena ini memang kita harus percaya gitu ya Mbak Fanza ya, bahwa Iya, memang kamu nih sudah dapat emas nih, ini harus percaya gitu ya. Tapi Mbak Fanza nih rasanya kayak aduh seneng banget aja, gitu ya. Kayak nggak percaya padahal sudah memang sebenarnya memang sudah dapat emas gitu ya. Masya Allah. Iya, ini dari semua pertandingan yang dilalui gitu ya, ada tadi Peparnas, ada juga di Thailand yang baru saja gitu ya. Ini dari semua pertandingan menurut Mbak Fanza nih, mana yang paling berkesan nih buat Mbak Fanza? Yang paling berkesan buat aku itu waktu pertama kali dapat emas di Peparnas. Iya. Satu itu, yang kedua kemarin waktu dapat perak di Thailand. Kenapa kok malah berkesan yang perak nih daripada yang emas di Thailand? Karena kemarin bener-bener perjuangannya tuh luar biasa buat dapat perak Mbak. Sepedaku tuh kemarin rusak, jadinya bener-bener gimana caranya bisa dapat gitu ya. Di Thailand sepedanya sempat rusak. Terus akhirnya gimana tuh? Ya udah Mbak, lanjut pakai sepeda yang ada problem itu, jadi lebih kerasa aja perjuangannya. Karena kan kemarin itu ada problem, jadi gearnya aku tuh nggak bisa dipindah waktu di jalan raya itu. Nah terus jadinya gear berat terus, kayak setrek nanjak, terus padahal jalan datar tapi kayak berat banget. Jadi bener-bener sama pilot itu gimana caranya, udah ayo kita berjuang bareng, aku gitu sama pilotku. Oh, jadi tetap dipakai ya, walaupun mungkin ada sedikit kendala gitu di sepedanya gitu ya. Iya Mbak. Gimana pun caranya, yang penting nggak boleh nyerah dulu. Masya Allah, luar biasa nih. Nah kalau di Peparnas nih ya, berarti pertandingan pertama di Peparnas atau sudah pernah sebelumnya nih? Kalau di sepeda pertama kalinya di Peparnas kemarin. Kalau di Atlantik sempat sebentar, terus habis itu berhenti.
ketika balik ke atlet lagi langsung masuk ke sepeda kemarin. Oke, langsung masuk ke sepeda di paracycling gitu ya. Nah, di Peparnas ini gimana nih prosesnya, kamu perjuangannya nih? Kan ini momen pertama kali gitu ya, padahal sebelumnya mungkin belum untuk paracycling gitu ya. Dan di Peparnas ini momen pertama kali nih Mbak Fanza tanding di ajang paracycling gitu, gimana perjuangannya tuh dulu? Aku itu awal gabung di paracycling kan bulan April 2024 kemarin. Jadi tuh Jateng emang ngadain selekda, jadi itu seleksi daerah buat jaring atlet-atletnya gitu kan Mbak. Nah itu aku ikut sama temenku, dibilang kamu coba masuk ke sepeda, kayaknya kamu ada peluang nanti masuk di sepeda gitu. Habis itu aku masuk ke sepeda, alhamdulillah waktu selekda nggak ada lawan, jadi langsung masuk jadi masuknya bukan langsung karena bisa nih, karena nggak ada lawan. Tapi terpilih, tapi pastinya sudah kemampuannya juga sudah bagus gitu. Nggak bisa Mbak aku nyepeda waktu itu. Yang gitu. penting ikut ya. Oh gitu. Terus gimana tuh akhirnya kamu bisa di paracycling? Kepanggil, habis itu setiap hari kan latihan, terus kenalan sama pilot yang kemarin di Peparnas, karena kan beda pilotku yang di Peparnas sama yang di Platnas ini kan beda. Nah itu kenalan, terus setiap hari latihan bareng, lama-lama bisa sinkron, bisa jadi dapat hasil itu di Peparnas. Oke, alhamdulillah. Ini untuk latihannya nih dari April 2024 ya. Padahal Peparnasnya Oktober. Jadi bener-bener latihan intens itu 6 bulan. 6 bulan nih langsung bisa ya. Masya Allah, luar biasa nih ya. Ini padahal awalnya mungkin tadi Mbak Fanza sempat bilang nggak bisa naik sepeda gitu. Nggak bisa Mbak. Sampai sekarang kalau suruh naik sepeda sendiri gitu, nabrak aku. Iya kan ada pilotnya gitu ya. Lah kalau itu yang cari jalan. Oke, jadi kalau paracycling ini ada 2 gitu pemirsa. Jadi yang depan ini ada pilotnya gitu ya. Dan ini normal gitu ya untuk penglihatannya ya. Dan di belakang ada yang difabel gitu. Nah, dulu pilih paracycling ini berarti dari saran temen nih? Iya, cari kesempatan Mbak. Daripada kalau di atletik kemungkinan udah nggak mungkin karena udah banyak yang lebih. Terus dikasih tahu kamu ada kesempatan coba di sepeda, ya udah langsung masuk ke situ. Wih, jadi kan tadi juga sempat harus mensinkronkan juga antara kamu dan juga pilotnya. Ini waktunya butuh berapa lama nih untuk sinkron antara kamu dan juga pilot nih? Dari awal masuk Plada sebelum Peparnas di pelatihan terpusat daerah tuh udah mulai cari sinkronnya gimana. Jadi tiap hari ngobrol, latihan bareng. Lama-lama dapat Mbak, kan emang harus bener-bener bareng antara atlet sama pilot tuh harus bareng. Nanti kalau nggak bareng, satu genjot ke belakang, yang satunya ke depan. Harus dapat gitu ya chemistry-nya ya antara pilot dan juga yang di belakang gitu. Oke, ini aku juga sempat dengar-dengar nih Mbak Fanza nih sempat vakum gitu ya dari dunia olahraga. Kenapa tuh dulu sempat vakum nih? Aku nikah Mbak. Oh, Masya Allah. Berapa lama vakumnya? Sekitar 2,5 tahun. 2,5 tahun di tahun? Dari 2022 awal, 2021 akhir lah, sampai tahun 2024 awal. Oh, jadi itu waktu itu Mbak Fanza belum di paracycling ya berarti ya? Belum, masih jadi atlet nggak jelas Mbak, masih sana sini itu. Atlet semua cabur? Iya, soalnya sok-sokan bisa di mana aja gitu. Pasti bisa ya berarti. Mencoba-coba masih. Gitu ya, masih nyoba-nyoba, masih nyari gitu ya. Ini minatnya tuh di mana gitu ya. Jagonya tuh di mana gitu di tahun 2021 sampai 2024 gitu kan ya untuk vakumnya karena menikah tadi, Masya Allah nih. Nah terus kembali lagi di tahun 2024 di April itu berarti? Februari. Oh Februari. Selekda itu bulan Februari. Ini kenapa akhirnya kamu memutuskan untuk kembali ke lintasan lagi nih? Karena aku selesai rumah tangganya. Oke, ya. Memang ini perjalanan hidup yang sudah dilalui gitu ya oleh Mbak Fanza ini ya. Masya Allah, ini jatuh dan bangun perjalanan hidupnya memang luar biasa gitu ya. Dan
saya juga sempat baca gitu ya di biodatanya Mbak Vanza gitu. Mbak Vanza ini dari kecil dulu memang perjuangannya sudah luar biasa ya untuk memperoleh pendidikan dari mulai SD, SMP sampai SMA. Gitu Mbak Vanza ini kalau dari SD saya baca tuh jalan kaki ke sekolah, benar nggak Mbak? Iya Mbak, dari rumah ke sekolah tuh tiap hari sama ibu jalan kaki. Jadi diantarin sama ibu. Seberapa jauh tuh? 1,5 kilo, hampir 2 kilo Mbak. Hampir 2 kilo ya. Jadi SD tuh dari kelas 1 ya? Dari kelas 1? Dari TK. Oh dari TK malah? TK sampai kelas 4 kalau nggak salah itu dianterin sama ibu. Terus ibu hamil adik, dimintain tolong sama tetangga gitu. Jadi SD sudah jalan kaki gitu ya, SMP jalan kaki juga? Jalan kaki Mbak tetap sampai terminal, naik bis sampai sekolahan. Nanti pulangnya dari sekolahan jalan kaki lagi sampai halte bis, turun di terminal Karangpandan, pulangnya jalan juga. Oh, jarak dari terminal ke rumah berapa kilo kira-kira? 1 kilo kurang lebih. 1 kilo ya. Itu kamu berarti naik jalan kalau SMP ya, jalan ke terminal sampai naik bis, sampai pulang, sampai balik ke rumah itu sendiri? Kalau berangkat bareng sama bapak berangkat kerja, kalau pulangnya sendiri. Naik bis berarti sudah hafal gitu ya, berhentinya di mana atau? Sampai kehafalan Mbak. Sampai hafal di luar kepala gitu ya? Sampai hafal jam segini nanti dapatnya bis apa, jam segini dapat bis apa, udah hafal. Sampai udah hafal gitu ya. Dulu waktu awal-awal kamu bisa naik bis tuh sama siapa? Atau emang dari dulu emang sudah sendiri gitu bisa naik bis? Dari kecil aku sering naik bis sama ibu. Kan dulu aku sempat les komputer di daerah Karanganyar. Jadi sama ibu naik bis. Terus waktu awal sekolah itu sama bapak diajarin, Mbak nanti kalau turun di sini, terus nanti kalau naik bis lagi dari sini. Udah terus ya udah lama-lama hafal-hafal sendiri. Yang penting bawa tongkat kalau aku dulu gitu Mbak. Walaupun tongkat cuma tak buat teken doang. Bawa. Iya, yang penting bawa gitu ya. Dan ini memang sudah dari kecil sudah dididik untuk naik bis. Nanti naik bis caranya seperti ini, turunnya kayak gini gitu ya. Dan ini berarti orang-orang di sekitar juga sudah paham gitu ya Mbak Vanza ya? Udah Mbak, alhamdulillahnya. Udah pada tahu. Kadang kalau aku nggak tahu bisnya lewat gitu, kernetnya udah pada hafal, dipanggil gitu, ayo. Oke, ini SMA juga naik bis berarti? SMA itu aku rumahnya Karangpandan. SMA aku di Seroyo. Seroyo itu Jaten. mana? Oh, Jaten. Yang arah ke Sragen, Ring Road, Mojosongo ini. Aku di situ. Jadi pagi banget Mbak. Seberapa jauh ya? Sekitar 25 kilo kalau nggak salah. Biasa. Naik bis dari terminal Karangpandan. Dari Karangpandan ngebis turun Palor. Palor nanti jalan ke Plaza itu kan turun ke bis flyover. Flyover aku tuh jalan sampai di lampu merah Plaza. Plaza aku ganti anggota kecil yang arah ke Jamus. Nanti turun depan sekolah. Pulangnya gitu lagi. Wah, luar biasa nih ya. Jalan, naik bis, jalan, naik anggota, jalan lagi. Ini, wah sekolahnya memang perjuangannya luar biasa ya nih ya. Ini harus loper transportasinya 2 kali dan jalannya ini banyak jalan berarti ya dulu. Udah ya. benar-benar akrab Mbak sama jalan kaki itu. Iya, hafal jalannya berarti dulu. Waktu pertama kali kamu masuk SMA. Hafal. Aku sedikit-sedikit kan masih punya sisa penglihatan, meskipun udah nggak jauh, aku masih ada sisa penglihatan dia. Manfaatin dari situ. Berarti memang kategorinya low vision gitu ya? Iya, maksudnya aku low vision Mbak. Ini memang dari dulu sudah low vision dari lahir atau gimana nih ceritanya? Aku low vision itu dari lahir. Keturunan dari ibu kan juga tunanetra, low vision juga, tapi lebih jelas ibu ngelihatnya daripada aku. Terus semakin bertambahnya usia, penglihatanku semakin berkurang gitu. Jadi ibaratnya tuh sekarang udah nggak terlalu jelasan dulu.
Berarti memang seiring bertambahnya usia juga bertambah juga untuk tingkat penglihatannya gitu Iya, ya? Mbak. Oke. Tapi berarti sekarang masih bisa lihat walaupun cuman Masih, aku ke Mbak Amalia masih bisa, masih jelas. Iya. Oh iya. Berarti jaraknya berapa nih Mbak Vanza kalau lihat? Udah nggak jauh Mbak, paling 2 meter. 2 Itu meter. pun udah nggak tahu itu siapa, udah nggak tahu, tapi masih tahu di situ ada orang, masih tahu. Iya. Gimana kamu bisa kenal berarti sama orang? Apakah karena hafal suaranya atau gimana nih? Kalau orangnya nyuara jelas langsung hafal dari suara. Kadang kalau orangnya nggak nyuara, ngafalin dari postur, dari langkah kakinya, dari parfumnya. Paling sering aku niteni orang tuh dari parfumnya. Oh gitu. Kalau ganti parfum gimana Mbak Vanza? Langsung tahu Mbak. Oh langsung tahu. Oh gitu ya. Ketemu aku gitu, dia habis ganti parfum. Sekali aja ketemu sama aku, besok udah hafal lagi. Ya. Itu berarti memang ada kelebihan di indera lain gitu ya, untuk penciuman dan juga perasaannya ini lebih kuat gitu kalau untuk Mbak Vanza nih ya, Masya Allah luar biasa nih. Nah dulu sekolahnya juga apakah berarti juga di sekolah ini ya, SLB ya? Aku SLB itu SD, SMP, terus SMA-nya di inklusi. Oh di inklusi, iya. Dulu kalau di SMA sekolah tuh satu kelas berapa yang teman-teman yang difabel? Dulu itu satu angkatan aku sendiri. Di kelas 3 malah hampir satu sekolah itu yang netranya aku sendiri. Oh gitu. Tapi untuk difabel yang lain ada? Ada Daksa. Oh ada. Oke. Iya, kita kembali ke ini ya, perjalanannya Mbak Vanza nih dalam dunia olahraga nih ya, dalam dunia paracycling nih. Nah, tadi kan Mbak Vanza juga sempat cerita gitu ya, dikenalkan oleh paracycling ini tahu gitu ya dari teman. Kenapa Mbak Vanza langsung mau gitu nyoba di paracycling nih? Dulu itu aku karena pelarian, Mbak. Pelarian dari apa nih? Iya, karena aku ada problem di rumah tangga, terus aku nyari pelarian. Ini aku harus punya kesibukan, aku gitu kan, biar aku nggak terlarut dalam aku sedih-sedian gitu. Emang anaknya nggak bisa kan kayak gitu. Pokoknya aku harus punya kesibukan, aku gitu. Tanya-tanya sama teman bilang kamu coba nyoba di sini. Aku langsung masuk, alhamdulillah keterima. Akhirnya tiap hari latihan, tiap hari ada kesibukan. Ya udah kayak, terus akhirnya dari situ motivasiku terbentuk. Pokoknya gimana caranya aku harus berhasil. Jangan sampai kemarin aku udah gagal, di sini aku juga gagal, nggak boleh aku gitu. Pokoknya gimana caranya aku harus bisa, harus berhasil aku gitu. Masya Allah, ini memang semangatnya luar biasa gitu ya. Dan ketemunya dengan NPC, ini tahu dari mana Mbak Vanza? Dari guruku dulu Mbak. Oh di SMA? SLB, di SD. Oh SD? Di SD, suruh ikut di NPC. Habis itu aku waktu itu ikut di lari. Terus ya udah ikut di lari sampai sebelum nikah itu. Oke, memang perjalanannya panjang gitu ya dalam menemukan minatnya Mbak Vanza ini yang akhirnya ada di paracycling gitu ya. Dan alhamdulillah juga menghasilkan prestasi yang luar biasa. Ini nggak kaleng-kaleng nih. Internasional nih ya, Masya Allah. Nih, Mbak Vanza nih mau cerita-cerita lagi ya terkait perjalanannya Mbak Vanza nih ya. Gimana menggapai prestasinya saat ini. Tapi kita lanjut di segmen kedua ya Mbak Vanza ya. Oke, Mbak. Baik, pemirsa MTA TV akan kami lanjutkan perbincangan kami setelah informasi berikut ini. Ya, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kembali lagi di program Anugerah, masih dengan Mbak Vanza Miftahul Jannah ya, atlet paracycling yang baru saja meraih 2 medali emas internasional. Tentunya kami mengundang Anda yang untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di WA dan SMS di nomor 0811 255 3000. Iya, tadi kita sudah ngobrol ya sama Mbak
Vanza terkait perjalanannya Mbak Vanza gitu ya dalam dunia olahraga khususnya di paracycling gitu. Dan sebelum di paracycling Mbak Vanza ini juga sudah sempat mencoba berbagai cabang olahraga gitu ya Mbak Vanza ya. Cabang atletik ini sudah pernah dicoba gitu dan akhirnya ternyata cocoknya di paracycling dan alhamdulillah juga mendapatkan prestasi yang luar biasa tidak hanya di nasional tapi juga internasional gitu ya. Nah, saya juga sempat baca-baca juga, dengar-dengar juga nih Mbak Vanza. Mbak Vanza ini juga suka nulis ya? Buat diri sendiri, buat salah satu cara refleksi aja kalau waktu sedih, waktu seneng, waktu lagi banyak pikiran. Karena emang aku tipe anaknya itu susah buat cerita sama orang lain, itu susah. Begitu. Tapi berarti kamu ungkapkan dengan cara menulis gitu ya. Ini sudah sejak kapan nih kamu menulis? Aku kalau suka nulis tuh dari semenjak bisa nulis, Mbak. Jadi dari SD? Dari mulai tahu gimana cara nulis braille, kan emang aku nulisnya pakai braille. Nah, itu aku suka nulis sendiri gitu. Terus mulai ada HP, mulai nulis di HP. Jadi tapi buat pribadi aja, ngungkapin apa yang ada dalam pikiran aja. Iya benar. Memang harus ada yang diungkapkan gitu ya. Jangan dipendam sendiri nih Mbak Vanza ya. Kalau dipendam terus tuh penuh ya Mbak Vanza ya, benar. Tumpah lama-lama. Benar, makanya harus dicurahkan gitu ya. Tapi Mbak Vanza ini mencurahkannya dalam bentuk tulisan gitu. Mau di diary di buku atau di diary di HP gitu ya. Sekarang sudah bisa gitu. Nah, untuk Mbak Vanza ini sebagai atlet perempuan nih ya, dan juga dengan keterbatasan penglihatan nih, bagaimana Mbak Vanza ini memandang diri Mbak Vanza gitu? Dari mungkin dulu perjuangannya dari dulu masih dikenalkan awal-awal dikenalkan NPC oleh guru dan juga sampai sekarang alhamdulillah nih sudah mendapatkan prestasi yang luar biasa pastinya gitu. Gimana nih Mbak Vanza tuh melihat diri Mbak Vanza nih? Melihatnya tuh iya, yang pertama itu nggak percaya ya Mbak ya, dengan aku dulunya seperti itu, sekarang bisa di sini. Terus yang keduanya itu cuma berusaha melakukan yang terbaik aja. Jadi nggak memandang aku tuh sekarang, oh hebat ya sekarang bisa gini. Enggak, aku nggak pernah memandang kayak gitu, karena aku selalu memandang aku tuh nggak bisa apa-apa. Jadi karena aku nggak bisa, aku mau belajar. Gimana caranya buat aku tuh bisa gitu. Tekadnya ya luar biasa nih ya. Walaupun mungkin kalau Mbak Vanza melihat di diri Mbak Vanza, tadi Mbak Vanza juga sudah bilang gitu agak nggak percaya gitu, tapi kenyataannya memang Mbak Vanza ini luar biasa gitu ya, usahanya dari dulu mencari mana mungkin potensinya ada di mana sampai sekarang sudah dapat gitu hasilnya. Ini memang luar biasa nih Mbak Vanza. Kamu jangan bilang nggak percaya, ini memang sudah terjadi gitu loh Mbak Vanza. Ya, Mbak. Iya, masih sulit untuk mempercayai. Gitu ya. Nah, terus gimana nih kamu memandang dirimu nih sebagai mungkin juga bisa jadi gitu ya, sebagai inspirasi buat orang lain gitu. Kamu tuh berperan banget gitu sebagai inspirasi orang lain. Mungkin orang lain lihat kamu jadi tambah semangat untuk kejar mimpinya gitu. Kalau menurut kamu gimana nih? Kalau itu aku nggak tahu ya Mbak. Mereka terinspirasi sama aku atau tambah kesel sama aku, kok kamu bisa sih, aku juga harus bisa gitu. Itu beda tipis ya ternyata gitu, Mbak. Oh, gitu. Aku itu semisal nih kayak di latihan, temenku bisa, aku nggak bisa, aku jadi kayak gimana ya, pokoknya aku harus bisa, sama kayak dia tuh harus bisa gitu. Emang aku sering termotivasinya dari situ. Jadi kalau orang lain bisa, kenapa aku enggak gitu. Ini memang motivasinya seperti itu gitu ya. Kenapa orang lain bisa tapi aku nggak bisa? Berarti aku harus bisa gitu ya. Aku harus juga bisa harus bisa. Kadang gitu. Mengharuskan ke diri sendiri, kamu harus bisa. Wah, inilah motivasinya gitu ya. Sampai alhamdulillah. Ini gimana nih prosesnya kamu akhirnya bisa ke Thailand nih? Tadi belum ngobrolin prosesnya gitu ya. Ini gimana ceritanya? Prosesnya habis peparnas itu kan aku terus berhenti Mbak. Kan nggak ada latihan terpusat, kan waktu itu belum kepanggil, bukannya belum ada. Belum kepanggil buat ikut pelatnas, ya udah latihan sendiri. Habis itu bulan April kemarin tanggal 13 itu dapat panggilan buat masuk ke pelatnas. Ya udah dari pelatnas udah bener-bener fokus gimana caranya, pokoknya harus bisa, jangan sampai aku gabung di sini itu jadi hal yang sia-sia. Kemarin kayak gitu, jadi harus ada hasilnya.
udah dikasih kesempatan, ya gimana caranya aku berusaha untuk nggak menyia-nyiakan kesempatan itu gitu. Ini latihannya berapa lama ini untuk ke Thailand berarti? Dari bulan April sampai sekarang kurang lebih 3,5 bulan sampai 4 bulan, Mbak. 4 bulanan ya untuk nyiapin ke Thailand ya? Iya. Luar biasa. Cuman 4 bulan nih, luar biasa nih Mbak Fanza nih. Karena memang sudah pro ya, karena sebelumnya memang sudah memperoleh emas nih ya. Terus ya tinggal penyesuaian aja sama pilot yang baru, nyari chemistry-nya lagi sama pilot yang baru. Untungnya pilotku juga gampang adaptasinya, jadi langsung akrab, langsung kenal, langsung bisa gitu. Ya, ini kan pasti juga ada perbedaan gitu ya Mbak Fanza ya, antara di Indonesia dan juga di Thailand. Mungkin medannya atau mungkin juga orang-orangnya, lingkungannya yang ada di sana gitu. Dulu kemarin tuh Mbak Fanza gimana adaptasinya waktu di Thailand? Yang paling beda tuh kemarin waktu di velodrome-nya, Mbak. Gimana tuh kalau bedanya? yang di Solo kan ada tikungannya itu bener-bener kerasa. Kalau yang di Thailand itu lebih ke datar, jadi adaptasi lagi. Kita dikasih waktu adaptasi itu cuma 1 hari. Langsung harus bisa, karena emang pertandingan kan biasanya gitu, kalau nggak 1 hari 2 hari adaptasi langsung tanding. Jadi kita harus sudah siap dengan segala medan. Mau medan di sana gimana ya harus siap. Selain di velodrome ini di jalan raya. Di jalan raya juga gitu ya lintasannya. Nah kemarin yang rusak waktu di jalan rayanya. Oh jadi rusaknya tuh di tengah-tengah kamu jalan? Lomba ya kan. Kemarin itu 22 kilo kurang lebih ya. Per satu, jadi nge-lap gitu loh Mbak. Satu lapnya itu 5,4 kilo. Aku baru masuk di lap kedua. Itu sepedaku rusak. Ada kabel shifternya yang putus, jadi udah nggak bisa buat mindah gear, itu udah nggak bisa. Gearnya tetap gear berat terus. Ya udah mau jalannya nanjak, mau jalannya turun, jalannya datar tetap berat terus. Berarti ini juga, tapi sebelumnya sudah adaptasi ya dengan medannya, berarti kamu sudah tahu? Aku tahu medannya yang di jalan raya di Thailand itu hamin 1 jam atau 1,5 jam sebelum lomba. Karena dikasih kesempatannya waktu itu kan mepet banget kemarin waktu di Thailand. Saya datang nyampe sana itu Kamis malam, Jumat uji coba velo, Sabtu Ahad lomba di Sabtu di velo, Ahadnya lomba di jalan raya. Jadi paginya itu baru lihat lintasan di jalan raya. Langsung lomba. Kamu lihat atau nyoba juga nih waktu kalau ngelihatnya aku itu berarti artinya ini Mbak, nyoba Mbak. Kalau langsung cuma ngelihat peta aku nggak tahu. Oke, berarti sempat nyoba juga gitu ya sebelum tanding gitu. Oke. Wah, luar biasa nih ya. Berarti memang kalau para cycling ini tidak hanya di velodrome gitu ya untuk lintasannya. Ada 2 ini di velodrome sama di jalan raya. Nah, kalau di jalan raya Mbak Fanza biasanya latihannya di mana? Nggak pasti sih Mbak, kadang ke arah Wonogiri, kadang ke Klaten, kadang ke Musuk, Boyolali, kadang juga ke arah Tawangmangu. Kemarin pernah ke Ngawi yang paling jauh. Gitu ya. Kalau latihan biasanya jaraknya berapa kilo nih? Tergantung sama materi Mbak, materinya speed atau materi endurance atau materinya strength. Jadi tergantung sama materi yang mau dilatih apa dulu. Kalau endurance jarak jauh, kemarin yang ke Ngawi tapi cuma sampai alas mana? Alas Roban bukan? Bukan, Mantingan. Alas Roban Jogja kalau nggak salah. Oke. Iya, ini berarti memang sudah latihan dengan berbagai medan gitu ya. Iya. Jadi memang sudah tahu gitu. Nah, ini kan pastinya kalau latihan ini butuh stamina yang kuat nih, butuh kekuatan juga. Nah, Mbak Fanza ini gimana caranya menjaganya nih? Terutama pola makan, pola istirahat yang benar-benar harus dijaga dari situ sih Mbak. Terus kebantu sama vitamin juga. Yang penting hatinya seneng, pasti badannya sehat. Oh gitu, yang penting hatinya seneng gitu ya. Yang penting badannya sehat, latihan semangat gitu ya. Iya Mbak. Iya, luar biasa nih. Berarti tadi juga kalau tanding ini kan ada pilotnya gitu ya?
Iya. Dan pilotnya kan kalau di Peparnas dan juga di Thailand ini beda nih, beda orang. Ini kalau pilotnya kamu milih sendiri atau dari NPC sudah tentukan? Ditentuin dari NPC. Jadi Gitu. udah dikasih tahu nanti pilotnya kamu sama waktu di Peparnas aku sama Mbak Nikmal. Terus sekarang sama Mbak Imelda. Oke, nah ini waktu kamu nyatuin chemistry-nya sama pilot nih satu hari bisa latihan berapa kali nih? Atau satu minggu latihan berapa kali deh? Kalau sama pilot itu pagi sore latihan bareng Mbak. Oh, gitu. Jadi sehari 2 kali. Yang lebih banyak ngobrolnya, jadi bener-bener ketemunya dari situ. Jadi memang lebih banyak ngobrolnya untuk cari chemistry gitu ya. Iya. Bener ya. Jadi antara pilot dan juga Mbak Vanza ini ada chemistry gitu. Jadi nanti waktu lomba tuh kompak gitu ya. Iya, jadi banyak ngobrol, banyak sharing. Kan juga pilotnya itu dari atlet sepeda, tapi yang di able, di non difabelnya. Jadi kadang aku juga tanya-tanya, Mbak, aku kalau kayak gini tuh salah nggak sih goesnya? Aku yang bener tuh posisinya harus gimana sih? Jadi saling ngisi. Terus nanti dia juga ngasih tahu, Vanza nanti kalau goes coba lebih stabil ya, coba kekuatannya disamain ya. Jadi saling ngisi, saling ngasih masukan. Iya nih ya, ini saling sharing juga, saling ngasih masukan gitu ya. Nah, oke nih ya, memang mencari chemistry antara pilot ini memang penting gitu ya. Nanti kalau lomba tadi biar kompak gitu dalam lomba gitu ya, luar biasa nih. Nah, untuk saat ini nih Mbak Vanza nih ya, ini berarti terdekat ajang apa nih? Terdekat itu nanti ASEAN Para Games di Thailand lagi. Oke, ASEAN Para Games di Thailand. Kapan nih? Ke awal tahun depan. Mungkin Januari, Mbak. Januari 2026 ya? Iya. Iya, luar biasa. Satu cabang atau berapa nih? Satu kategori atau berapa? Kalau itu semua cabur. Kalau aku belum tahu besok mau turun di nomor apa aja belum tahu. Oke. Mau turun di jalan raya aja atau sama velodrome belum tahu. Oke, berarti ini memang juga masih latihan ya Mbak Vanza ya? Masih nyari, ibaratnya masih nyari kesempatan yang terbaiknya, ambil di mana biar dapat medalinya di nomor yang mana. Oke, ini berarti masih persiapan gitu ya, nanti cocoknya di kategori yang mana gitu. Ini berarti saat ini masih latihan, sehari latihan berapa kali Mbak Vanza? Pagi sama sore Mbak, ini tadi izin latihan sore, nanti pulang dari sini lanjut latihan. Oh, lanjut latihan gitu ya. Nebus waktunya yang yang nggak latihan nih ya. Iya. Masya Allah, luar biasa. Ini berarti di Thailand nanti tahun depan ya di ASEAN Para Games gitu ya. Masya Allah, luar biasa nih. Nah, untuk harapannya dan juga mimpinya nih Mbak Vanza dalam dunia olahraga dan pastinya juga di luar dunia olahraga apa nih? Kalau harapannya sih untuk di olahraga bisa sampai di Paralimpik ya Mbak. Bisa bawa Indonesia di kancah internasional, harapannya itu. Kalau untuk harapannya lebih luas lagi, pengen dikasih kebarokahan dan kebaikan di setiap apapun yang akan aku lakukan. Iya, Masya Allah ya. Masya Allah, ini memang harapannya hanya minta dikasih berkah gitu ya. Iya, bisa Mbak. dikasih Mau barokah. sampai manapun kalau nggak dikasih kebarokahan nggak bakalan jadi suatu hal yang bermanfaat. Masya Allah, luar biasa nih ya. Nah, ini pastinya juga saat ini mungkin ada gitu ya teman-teman yang juga punya mimpi besar nih, kayak Mbak Vanza ya, bermimpi besar gitu, tapi mungkin masih takut nih dengan keadaannya ataupun dengan kondisinya gitu ya. Ini pesannya untuk teman-teman apa nih Mbak Vanza, untuk tentunya bisa lebih teguh, lebih yakin juga gitu dengan mimpi-mimpinya gitu. Untuk teman-teman semua, jangan pernah nyerah. Gimana pun kondisinya, gimana pun keterbatasannya, karena nggak pernah ada yang memberikan batas ke kita selain pikiran kita sendiri. Kalau kita berpikirnya, oh saya nggak bisa, ya udah kita nggak akan bisa. Berpikirlah bahwa kamu pasti bisa. Dan jangan lupa berusaha, sesedikit apapun progresnya, yang penting tetap berproses aja. Masya Allah gitu ya, yang membatasi kita itu cuma pikiran kita gitu ya kalau kata Mbak Vanza nih. Jadi leluasakan pikirannya gitu ya, luaskan cara pandang gitu ya Mbak Vanza ya. Luasin cara berpikirnya, jangan membatasi.
aku nggak bisa ngelihat, aku udah nggak akan bisa apa-apa. Jangan pernah punya pemikiran kayak gitu. Karena di luar sana tuh banyak orang-orang lain yang sebenarnya sama kondisinya sama kita, tapi mereka lebih bisa luar biasa, lebih sukses, lebih bisa melakukan apa-apa dengan yang kadang kita aja nggak kepikiran sampai di situ. Luar biasa gitu ya. Ini memang semangatnya luar biasa nih dari Mbak Vanza nih. Tadi saya ingat banget Mbak Vanza bilang motivasinya tuh kalau orang lain bisa kenapa saya nggak bisa gitu ya Mbak Vanza ya. Bener banget. Ini yang membatasi tadi, yang membatasi itu cuman pikiran kita sendiri. Kalau kita terus berusaha, kita terus bisa berpikir lebih luas gitu ya Mbak Vanza ya. Ini pasti kita juga akan dapat peluang-peluang yang mungkin kita bisa nih untuk terus tekun di dalam hal itu gitu ya Mbak Vanza ya. Tadi contohnya dengan Mbak Vanza ini sudah berkali-kali mencoba gitu ya di cabang olahraga atletik, sudah banyak cabang olahraga dicoba, tapi ternyata akhirnya cocoknya di para cycling gitu ya. Di para cycling gitu. Tentunya ini juga butuh semangat, butuh usaha yang nggak main-main nih pemirsa ya. Dan pastinya juga pemirsa yang mungkin saat ini punya mimpi besar gitu ya. Tadi kata Mbak Vanza sekali lagi kita jangan batasi pikiran itu, jangan batasi pikiran kita hanya karena kondisi, hanya karena keadaan gitu ya. Pasti bisa, dengan usaha pasti bisa gitu ya Mbak Vanza ya. Betul. Iya, terakhir nih kan Mbak Vanza ini sekarang sudah Masya Allah luar biasa ya, sudah besar gitu ya, namanya sudah besar nih. Apa nih pesannya untuk Mbak Vanza waktu kecil dulu? Yang mungkin saat ini lihat Mbak Vanza sekarang gitu ya, Mbak Vanza yang sekarang lihat Mbak Vanza yang waktu kecil, apa yang mau dipesankan nih? Terima kasih dulu udah mau bertahan sehingga bisa sampai di saat ini. Iya, Insya Allah gitu ya. Terima kasih sudah mau bertahan gitu ya. Masya Allah luar biasa. Ini tentunya dengan semangat dan juga dukungan gitu ya dari lingkungan sekitar, dari orang tua. Orang tua yang paling besar yang selalu dukung gimana pun kondisi aku, dari gimana jatuh bangunnya aku. Iya. Dan akhirnya juga membentuk Mbak Vanza ini punya semangat, punya motivasi, dan punya tekad yang besar gitu ya. Masya Allah luar biasa. Lebih ke ini sih Mbak, apa tuh? Tekad, pokoknya gimana caranya gitu aja. Iya. Lebih ke nekatnya. Nekatnya yang besar berarti. Penting nekat dulu gitu. Tapi tekad dan juga usahanya juga besar dia kalau untuk Mbak Vanza. Alhamdulillah juga nanti semoga tentunya untuk agenda-agenda selanjutnya, pertandingan-pertandingan selanjutnya, dan juga rencana kehidupan selanjutnya semoga nanti tentunya sukses dan juga diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi harapannya ya. Semoga tentunya Mbak Vanza juga sehat selalu. Amin. Iya, terima kasih nih di sela-sela waktu latihan sudah nyempetin ke studio MTA TV untuk ngobrol gitu ya. Terima kasih juga sama Mbak Amalia dan semua. Iya, saya juga terima kasih Mbak Vanza ya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa MTA TV, usai sudah perjumpaan kita dalam program Anugerah hari ini. Tentunya terus saksikan program Anugerah setiap hari Jumat pukul 3 sore hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Amalia Tina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.